Sekitar abad ke-5 Masehi, sebelum Islam masuk ke Spanyol, bangsa Jerman menandatangani semenanjung Liberia. Theodoric, Raja Ostrogoth, mendirikan istana di Toledo sekitar tahun 513 Masehi. Kemudian, pada tahun 569 Masehi, Leo Vigildo, seorang raja Visigoth, menjadikan Toledo mengalami kejayaannya yang pertama. Pada tahun 689 Masehi, Raja Recaredo menjadikan Katolik sebagai agama resmi di Spanyol. Pada awal abad ke-8 Masehi, para pendatang baru berdatangan ke daratan Eropa atau Spanyol. Pendatang tersebut adalah bangsa Arab yang membawa agama Islam. Sejak Futuhat Bani Umayyah ke Spanyol pada tahun 711 Masehi, Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam. Umat Islam berkuasa di Spanyol hampir 8 abad, yaitu dari tahun 711 sampai 1492 Masehi. Jejak Islam begitu indah di Spanyol, tetapi pada akhirnya terhapus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Husna bin Nu'man, kemudian diganti oleh Musa bin Nusayr. Futuhat umat Islam ke Spanyol terjadi di masa Al-Walid menjabat khalifah. Al-Walid mengizinkan gubernurnya untuk mengirimkan pasukan militer ke Spanyol. Pada awalnya, Musa bin Nusayr mengutus Tarif bin Malik dan memimpin pasukan Futuhat yang bertujuan menjajaki daerah-daerah sasaran. Musa bin Nusayr menugaskan Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan tentara sebanyak 7.000 orang. Tentara tersebut sebagian besar terdiri atas orang barbar. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Liberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigoth. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut melakukan futuhat ke Hispania yang dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad dan di bawah perintah dari Kekhalifan Umayyah di Damaskus. Pasukan ini mendarat di Gibraltar sebagai pintu masuk pada tanggal 30 April dan terus menuju utara. Setelah mengalahkan Raja Rodorick dari Visigoth dalam pertempuran Guadalete tahun 711 Masehi, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Hanya daerah Galicia, Basque, dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam. Setelah itu, pasukan Islam menyeberangi Pyrenea untuk menaklukkan Prancis, namun berhasil dihentikan oleh kaum Frank dalam pertempuran Tours pada tahun 732 Masehi. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut Provinsi Al-Andalus, terdiri dari Spanyol, Portugal, dan Prancis bagian selatan yang disebut sekarang. Islam adalah agama yang membawa rahmat. Sebelum Islam masuk ke Spanyol, di sana masyarakat mengalami perpecahan di bidang politik, kemunduran di bidang ekonomi, dan kepercayaan. Secara politik, Andalus terbagi ke dalam beberapa negara kecil. Di samping itu, Raja Gotik memaksakan kepercayaannya kepada masyarakat dan orang-orang Yahudi dipaksa untuk dibaptis menurut agama Kristen. Pada waktu itu, rakyat tertindas dan hak-hak mereka dirampas. Sementara terjadi konflik antara Raja Rodorick sebagai penguasa kerajaan Gotik di Spanyol dengan penguasa Toledo, Witiza. Raja Rodorick memindahkan ibu kota kerajaannya dari Sevilla ke Toledo. Pemindahan ini mengakibatkan penguasa kota Toledo, Witiza, tersingkir. Kakak dari Witiza, Oppas, dan anaknya Asilia mengungsi ke Afrika Utara dan bergabung dengan orang-orang Islam di sana. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pangeran Julian. Penguasa Wilayah Septa, Pangeran Julian lari ke Ceuta, Afrika Utara dan bergabung dengan orang-orang Islam. Orang-orang Spanyol yang terusir tersebut membujuk penguasa Islam di Afrika Utara, Musa bin Nusayr, supaya mau menaklukkan dan menguasai Spanyol. Bahkan, Pangeran Julian bersedia menyediakan kapal untuk menyeberangkan pasukan Islam dari Afrika Utara ke Spanyol. Dalam menaklukkan futuhat di Spanyol, umat Islam dengan mudah dapat meraih berbagai kemenangan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, umat Islam dapat menguasai Spanyol.
Masuknya Islam di Spanyol pada sekitar permulaan abad ke-8 Masehi telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam. Dalam rentang waktu selama kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai kemajuan yang pesat, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat pada masa itu. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan figur-figur ilmuwan yang cemerlang di bidangnya masing-masing, dan sampai sekarang buah pikiran mereka menjadi bahan rujukan para akademisi, baik di barat maupun di timur. Sebelum umat Islam menguasai Andalusia, wilayah yang terletak di sekitar semenanjung Liberia dan membelah benua Eropa dengan Afrika ini dikenal dengan berbagai nama. Sebelum abad ke-5 Masehi, wilayah ini disebut dengan Liberia atau Les Iberes, yang diambil dari nama bangsa Iberia, penduduk tertua di wilayah tersebut. Ketika berada di bawah kekuasaan Romawi, wilayah ini dikenal dengan nama Asbania. Pada abad ke-5 Masehi, Andalusia dikuasai oleh pebangsa Vandal yang berasal dari wilayah ini. Sejak itu wilayah ini disebut Vandalusia, yang oleh umat Islam akhirnya disebut Andalusia. Islam masuk ke Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang khalifah Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah dalam dua gelombang, yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada gelombang pertama, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan lebih berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Islam. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuat jalan untuk memperluas wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Nusayr merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Setelah Musa berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol berimbas pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan. Perluasan Islam yang terjadi ke semenanjung diawali dengan pengiriman 500 orang tentara muslim di bawah pimpinan Tarif bin Malik. Pada tahun 710 Masehi atau 91 Hijriah, dia dan pasukannya mendarat di sebuah tempat yang kemudian diberi nama Tarifa. Ekspedisi ini berhasil dan Tarif kembali ke Afrika Utara membawa banyak ghanimah. Pertempuran pecah di dekat muara Sungai Salado atau Lagun Janda pada bulan Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Di kota kecil Talavera, Tariq menyerahkan kepemimpinan kepada Musa. Pada saat itu pula, Musa memaklumatkan Andalusia menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Bani Umayyah sampai tahun 750 Masehi. Selama periode tersebut, Gubernur Umayyah di Andalusia berusaha mewujudkan impian Musa bin Nusayr untuk menguasai Galia. Akan tetapi, dalam pertempuran Poitiers di dekat Tours pada tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi, tentara Islam di bawah pimpinan Abdul Ar-Rahman Ghafiqi dipukul mundur oleh tentara Nasrani Eropa di bawah pimpinan Karel Martel. Ketika Daulah Bani Umayyah Damaskus runtuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Andalusia menjadi salah satu provinsi dari Daulah Bani Abbasiyah sampai Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah, cucu Khalifah Umayyah ke-10 Hisham bin Abdul Malik, memproklamasikan provinsi itu sebagai negara yang berdiri sendiri pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Kali ini sasaran ditujukan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada Al-Samah.
tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Bani Umayyah II telah menjalin persahabatan dengan Bizantium untuk menghadapi ancaman Baghdad. Pada masa Al-Nasir, hubungan dengan negara-negara tetangga diperluas. Pada tahun 334, Raja Otto dari Jerman telah mengirim dutanya ke Cordova, sebagaimana dilakukan Raja Prancis dan raja-raja lainnya. Italian Cordov menjalin hubungan persahabatan dengan Cordova setelah menderita kerugian akibat serbuan Fatimiyah ke Genua. Sebagaimana halnya Bizantium yang ingin melepaskan Sisilia dari cengkrama kekuasaan Khalifah Al-Qaim Ibnu Amrillah Al-Fatim, Kaisar Bizantium Konstantin Porphyriogenitus mengirimkan dutanya ke Cordova pada tahun 336 sampai 337 atau 947 sampai 148 Masehi untuk mengikat perjanjian damai dengan Al-Nasir guna menghadapi Abbasiyah dan Fatimiyah. Hubungan dengan Bizantium ternyata tidak terbatas hanya dalam bidang politik, sebagaimana ditunjukkan dengan andil Bizantium dalam pembuatan mihrab, Masjid Agung Cordova dan pembangunan Al-Azhar. Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, Utara dan Selatan. Al-Muwalladun, orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara. Al-Saqalibah, tentara bayaran yang dijual Jerman kepada penguasa Islam. Yahudi, Kristen, Muzareb yang berbudaya Arab. Semua komunitas itu memberikan sumbangan intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Andalusia atau Spanyol. Islam di Spanyol banyak melahirkan tokoh dalam lapangan sains. Dalam bidang matematika, pakar yang sangat terkenal adalah Ibnu Sina. Selain ahli dalam bidang tersebut, ia juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan ahli ekologi. Dalam bidang fisika, dikenal seorang tokoh Ar-Razi. Ialah yang meletakkan dasar ilmu kimia dan menolak kegunaan yang bersifat takhayul. Dia jugalah yang menemukan rumusan klasifikasi binatang, tumbuhan, dan numerial. Dalam bidang kedokteran, dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Ummi Al-Hasan binti Abi Ja'far adalah ahli kedokteran dari kalangan wanita. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas bin Farnas. Dialah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Naqqas terkenal dalam ilmu astronomi. Dia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya terjadi. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Islam berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman, pada tahun 832 sampai 886 Masehi. Tokoh pertama dalam filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Zaragoza, pindah ke Sevilla dan Granada. Tokoh kedua adalah Abu Bakar bin Tufail yang lebih dikenal dengan Ibnu Tufail. Tokoh ketiga adalah pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles.
Dalam bidang sejarah dan geografi dikenal Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai di Indonesia dan sampai ke Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibnu Khaldun dari Tunis tetapi tinggal di Spanyol adalah perumus filsafat sejarah. Islam Spanyol dalam bidang fikih dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Adapun yang memperkenalkan mazhab tersebut di sana adalah Zaid bin Abdurrahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnul Qotiyah, Munzir bin Sa'id, Dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah di Spanyol telah juga mengukir prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Di antara bangunan kota yang memperbaharui bangunan kota yang lama, ada pula yang membangun kota yang baru. Di antara kemegahannya yaitu kota Cordova, dijadikan Al-Dakhil sebagai ibu kota negara dengan memperindah serta membangun benteng di sekitar istananya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan, penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Suatu kebudayaan tentu akan mengalami pasang surut sebagaimana berputarnya sebuah roda. Demikian juga dengan kekuasaan sebuah imperium. Satu saat dia muncul, berkembang pesat, lalu jatuh dan hilang. Kekuasaan Islam di Spanyol telah banyak memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi peradaban dunia saat ini. Tetapi, imperium yang begitu besar akhirnya mengalami nasib yang sangat memilukan. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran Islam di Spanyol. Ada beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia sekaligus menunjukkan kekuasaan Islam di Andalusia tidak berdaya lagi. Perluasan Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dengan Kristen. Pada saat umat Islam kuat dan memperoleh kemajuan, umat Kristen diam dan ikut menikmati hasilnya. Tetapi pada saat umat Kristen memperoleh kemajuan pesat sejak abad ke-11 Masehi, sementara umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam diperangi, dihancurkan dan diusir secara kejam dari Spanyol. Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdurrahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku, serta pendiri perpustakaan. Keadaan negara yang stabil dan penuh kemajuan ini tidak dapat bertahan setelah Hakam II wafat dan digantikan Hisham II yang baru berusia 11 tahun. Dalam usianya yang sangat muda ini, ia diharuskan memikul tanggung jawab yang amat besar karena tidak mampu mengendalikan roda pemerintahan. Jalannya pemerintahan dikendalikan oleh ibunya dengan dibantu oleh Muhammad bin Abdi Umar yang bergelar Hajib Al-Mansur, yang ambisius dan haus kekuasaan. Sejak saat itu khalifah hanya dijadikan sebagai boneka oleh Al-Mansur dan para penggantinya. Pemerintahan Islam di Spanyol pada masa kemundurannya sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen. Hal itu mengakibatkan mereka lalai membina perekonomian. Akhirnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan. Hal itu turut mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kekacauan politik itu dimanfaatkan orang Kristen untuk memerangi umat Islam dan dengan mudah dapat mereka kalahkan.
Salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran suatu dinasti adalah perebutan kekuasaan antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elit atau keluarga yang ada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara.